Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info. Dimana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8:14 guys di tanggal 23 Januari 2023 guys. Mengawali sesi pertama ya untuk informasi hari ini. Untuk update global crypto market cap hari ini cukup lumayan tipis guys untuk kenaikannya di 0,35% guys. Tapi ini lumayan bagus guys untuk mengawali hari ini ya. Dimana untuk Bitcoin hari ini merah tipis banget guys di 0,94%. Begitu juga dengan Ethereum tipis 0,13% ya untuk penurunannya dalam waktu 24 jam ini ya. BNB lumayan lah ya naiknya di 1,07% guys. XRP belum ada pergerakan yang cukup signifikan, tapi kalau kita lihat dari 1 jam ini sudah naik 1,2% guys. Dan kalau kita lihat di sini ya untuk pergerakan altcoin sepertinya memang mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys, sehingga rata-rata karena Bitcoin juga sideways ya, maka kebanyakan dari altcoin pun ikut-ikutan sideways juga guys. Oke, jadi ini menarik ya. Nanti kita akan coba lihat lagi perkembangannya, dan kita lihat untuk perkembangan dari harga Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat pada chart di sini. Dan seperti yang sudah kita prediksi beberapa hari yang lalu ya, kemungkinan besar nanti akan sideways di area ungu ini guys sampai hari perilisan atau meeting FOMC yang kemungkinan akan diadakan pada tanggal 1 Februari nanti guys. Dan prediksi saya pribadi ya, ini kemungkinan nanti akan turun dulu karena dari para analis sepertinya nanti The Fed akan menaikkan lagi untuk suku bunganya sekitar 25 basis poin ya, atau 0,25% guys. Jadi dolar nanti akan menguat dan tentu saja akan menekan aset-aset yang beresiko seperti Bitcoin, saham, properti ataupun yang lain guys. Jadi kalian harus hati-hati ya pada saat nanti pengumuman hasil meeting ya dari FOMC The Fed nanti guys. Oke, kita lanjut untuk informasi yang pertama ya. Kita lansir dari Crypto Globe, di mana di sini diinformasikan bahwa Solana guys, untuk jumlah pengembang di Solana ini telah tumbuh 83% guys. Jadi sebuah laporan penelitian terbaru tentang pengembang blockchain ataupun kripto mengatakan bahwa pada tahun 2022 di antara ekosistem blockchain dengan 1000 lebih jumlah total pengembang, Solana memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi 83% dari jumlah pengembang ekosistem. Berikut ini adalah bagaimana Coinbase menggambarkan Solana dalam sebuah postingan blog yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2022. Solana adalah platform komputasi terdesentralisasi yang menggunakan Sol atau token Sol ya untuk membayar transaksinya. Solana bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas blockchain dengan menggunakan kombinasi bukti konsensus kepemilikan atau proof of stake dan apa yang disebut sebagai bukti sejarah guys atau proof of history. Sebagai hasilnya, Solana mengklaim dapat mendukung 50.000 transaksi per detik guys tanpa mengorbankan desentralisasi dan merupakan salah satu blockchain dengan bukti kepemilikan terbesar berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Solana bertujuan untuk memungkinkan kontrak pintar agar pengembang dapat membangun berbagai aplikasi keuangan terdesentralisasi atau DeFi, token kripto baru, game, dan banyak lagi. Ketika pengguna mempertaruhkan kripto mereka atau melakukan staking ya, mereka membuat blockchain yang mendasari aset tersebut lebih aman dan lebih efisien. Sebagai gantinya mereka akan mendapatkan aset tambahan ya dari jaringan atau reward yang dibayarkan sebagai hadiah guys. Pada tanggal 17 Januari 2023, perusahaan modal Ventura yang berfokus pada kripto dan fintech Electric Capital merilis laporan pengembang edisi 2022. Seperti yang terlihat ya dalam grafik di sini. Jadi tim Solana mengatakan bahwa laporan ini menunjukkan bahwa jumlah total pengembang di Solana telah berkembang lebih dari 10 kali lipat ya sejak tahun 2018. Lebih banyak daripada blockchain lainnya. Seperti yang terlihat ya dari akun resmi Solana untuk Twitternya, kalian bisa cek sendiri untuk jumlah pengembangnya, ini cukup lumayan transparan ya berarti. Begitu juga dengan grafik di sini guys. Ini bagus banget untuk transparansinya ya. Menurut data dari TradingView, sejak 29 Desember 2022, harga token Sol telah naik dari $8,29 menjadi $24,98 guys. Yang merupakan keuntungan sebesar 201,32% ya dibandingkan dengan USD guys. Citi atau C dalam sebuah studi penelitian yang diterbitkan pada 12 Januari 2023 menyatakan bahwa terlepas dari kenyataan bahwa sekitar 50 juta koin Solana terjebak dalam proses chapter 11 ya dari pertukaran mata uang kripto FTX kemarin, masih ada jumlah besar aktivitas di blockchain Solana guys. Jadi menurut laporan CoinDesk tentang catatan penelitian Citi ini ya, hal ini telah secara signifikan mengurangi jumlah mata uang kripto yang sekarang beredar dan telah memperburuk tingkat ketidakpastian masa depan teknologi blockchain. Para analis yang dipimpin oleh Joseph Ayub menyatakan, namun
berbagai ukuran penting seperti alamat aktif dan lalu lintas non-fungible token atau NFT harian telah pulih ke tingkat sebelum keruntuhan FTX kemarin. Hal ini berpotensi mengindikasikan kenyamanan dari beberapa pengguna dalam rantai tersebut, guys. Citi menyatakan bahwa para pengembang terus aktif di blockchain seperti yang terlihat dari peluncuran proyek baru yang namanya Bong Inu dengan tokennya Bong baru-baru ini ya kepada para pemegang Solana. Catatan Citi menunjukkan bahwa koleksi NFT terbesar Solana yaitu The Gods baru saja meninggalkan jaringan, mengutip ketidakpastian tentang masa depannya. Citi juga menyebutkan bahwa tugas utama Solana adalah mendorong pengguna dan pengembang untuk tetap setia pada platform, guys. Nah, ini bagus ya untuk perkembangan Solana, guys, karena seperti yang kalian tahu ya, Solana ini sedang mengalami tekanan yang buruk ya atau efek dari keruntuhan FTX kemarin, guys. Dan tentu saja Solana sekarang berusaha untuk bangkit lagi dari keterpurukan, dan dengan bertambahnya jumlah pengembang di sini maka bisa diasumsikan ya perkembangan dari ekosistemnya pun akan semakin banyak, guys. Ini menarik ya. Jadi nanti kita akan pantau lagi bagaimana perkembangan dari Solana ini, dan kita lanjut ya untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari EMB Crypto ya, dan di sini diinformasikan bahwa altcoin Ripple ini mendapatkan kekuatan saat hitungan mundur menuju putusan SEC dimulai, guys. Kapitalisasi pasar Ripple atau XRP ya ini melonjak melewati 20 miliar dolar untuk pertama kalinya, guys, sejak penularan FTX menghantam pasar lebih dari 2 bulan lalu, guys. Data dari CoinMarketCap menunjukkan pada saat berita ini diturunkan, XRP diperdagangkan di posisi 0,4052 dolar ya, setelah naik 18% sejak awal tahun 2023 kemarin, guys. Ini terjadi setelah kapitalisasi pasar kripto global merebut kembali ya angka 1 triliun dolar yang mengindikasikan pembalikan kerugian yang disebabkan oleh FTX kemarin. XRP menguat saat hitungan mundur dimulai. Jadi dalam sebuah interaksi baru-baru ini, CEO dari Ripple Labs yaitu Brad Garlinghouse mengharapkan penyelesaian gugatan Ripple terhadap SEC yang telah berlangsung selama 2 tahun ya pada paruh pertama tahun 2023 kemarin. Dia menyatakan bahwa Ripple optimis dengan peluangnya mengingat hukum dan fakta di lapangan. Menariknya, XRP menembus resistensi utama ya di 0,39 dolar, guys, setelah klaim dari Garlinghouse ya untuk tanggal di mana settlement resolusi ini akan segera direalisasikan, guys. Jadi pada saat penulisan harga menghadapi resistensi di 0,4 dolar ya, dan level ini telah membatasi kenaikan XRP di masa lalu sehingga bulls akan berharap untuk melampaui level ini untuk memperkuat gagasan pembalikan dari FTX ini, guys. Relative Strength Index atau indikator RSI ya dan Awesome Oscillator atau EO menunjukkan bahwa bulls masih memegang kendali, guys. Namun untuk OBV atau On Balance Volume Indicator ya menghadapi perlawanan. Pergerakan di luar level yang ditunjukkan dapat menghasilkan rally lain untuk XRP ini, guys. Kemudian pertanyaannya, apakah adopsi XRP ini masih mengkhawatirkan? Namun semuanya tidak baik-baik saja ya jika data on-chain dapat dipercaya. Sesuai data sentimen, pertumbuhan jaringan melanjutkan selintasan ke bawah yang menunjukkan bahwa adopsi pengguna masih belum mencapai target, guys. Bahkan indikator untuk kecepatan yang naik pada 18 Januari karena berita penyelesaian gugatan telah turun tajam ya sejak saat itu. Kepercayaan investor tetap rendah karena sentimen tertimbang terus berada di wilayah negatif selama seminggu terakhir. Dan menurut Coin Analyst, Open Interest atau OI XRP ini tetap datar ya, sementara harga mencatat kenaikan. Divergensi ini mengisyaratkan kemungkinan penurunan dari 0,4 dolar, guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik-grafik ini, guys. Putusan kasus SEC terhadap Ripple atas status XRP dapat memiliki implikasi yang signifikan ya terhadap pasar mata uang kripto di Amerika Serikat. Hukum yang mengatur status mata uang kripto sebagai komoditas atau sekuritas masih belum terlalu jelas. Baru-baru ini, CTO Ripple, David Schwartz, menjelaskan mengapa XRP harus diperlakukan sebagai komoditas saat membalas klaim oleh pengguna Twitter lainnya, guys. Jadi menarik ya mengikuti perkembangan kasus antara XRP dan SEC ini, guys, karena tentu saja efeknya akan berpengaruh tidak hanya pada XRP aja ya, dan bisa berakibat juga ya pada ekosistem kripto itu sendiri, guys, karena bisa dibilang XRP ini akan mewakili kasus-kasus yang hampir mirip ya seperti XRP ini, guys. Oke, menarik. Kita akan coba update lagi nanti ya jika ada informasi terbaru. Dan kita langsung ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Daily Hodl ya. Dan di sini diinformasikan bahwa yayasan dibalik saingan XRP ya, yaitu Stellar Lumen atau dengan kode koinnya SLM ya, mungkin kalian tahu, ini ditunjuk untuk posisi di komite penasihat CFTC yang baru, guys. Jadi saingan dari XRP ini yaitu SLM ini
tidak mau kalah juga ya untuk sepak terjangnya untuk perkembangan ekosistemnya guys. Dan ini menarik. Dan untuk informasi aja, mungkin kalian bingung ya perbedaannya apa sih antara SLM dengan SRP ini. Secara garis besar ya, SRP ini lebih tersentralisasi guys, dan SLM ini lebih bersifat desentralisasi. Jadi secara garis besar itu seperti itu, tapi fungsinya itu sebenarnya sama guys. Oke, perusahaan di balik pesaing SRP yaitu Stellar Lumen atau XLM ya, akan mewakili industri aset digital di Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi atau CFTC yang meluncurkan kembali Komite Penasehat Pasar Global atau GMAC. Dalam sebuah postingan blog perusahaan baru, Stellar Development Foundation mengatakan bahwa mereka akan menjadi salah satu dari 4 perusahaan terkait kripto yang akan bergabung dengan komite tersebut secara bersama-sama ya dengan perwakilan keuangan tradisional. Dimasukkannya pasar aset digital ke dalam prioritas GMAC menunjukkan pentingnya blockchain dan kripto untuk masa depan pasar Amerika Serikat. Stellar Development Foundation akan menjadi salah satu dari 4 organisasi yang berfokus pada kripto dan satu-satunya yang mewakili blockchain guys, yang akan bergabung dengan perwakilan dari pemain keuangan tradisional seperti JP Morgan, Goldman Sachs, dan juga BlackRock guys. Wah, keren banget ini ya. Stellar mengatakan bahwa karena mereka adalah satu-satunya perusahaan di komite yang mewakili blockchain, maka mereka berharap dapat membawa perspektif unik ya dari protokol layer 1 ke meja guys. Perusahaan ini juga mencatat bahwa mereka tidak berencana ya untuk merebut keuangan tradisional, melainkan bekerja sama dengan sektor ini dan membangun di atasnya. Di SDF, masa depan blockchain bukanlah untuk menggantikan keuangan tradisional, melainkan untuk membangun di atas dan bekerja dengan sistem yang telah kami buat. Visi ini membutuhkan blockchain dan keuangan tradisional untuk bekerja sama ya, dan memastikan sistem dapat dioperasikan agar dapat bekerja semulus mungkin. Badan ini akan menjadi peluang yang sangat baik bagi keuangan konvensional dan blockchain untuk menemukan prospek integrasi saat ini dan di masa depan untuk memastikan integritas dan daya saing di pasar Amerika Serikat guys. Koin XLM ya saat ini diperdagangkan pada harga $0,92 pada saat artikel ini ditulis, dan sekitar 8% mengalami kenaikan selama 24 jam terakhir ini guys. Ini keren banget ya. Dan ini juga membuktikan bahwa pesaing dari SRP yaitu SLM ini juga membuat terobosan-terobosan yang sangat keren banget guys. Dan apakah kedepannya nanti SLM ini bisa menyalip atau mengalahkan SRP? Kita tunggu aja nanti, oke? Kita lanjut informasi terakhir ya, khususnya untuk Shiba Army guys. Kita lansir dari YouTube Today, di mana di sini diinformasikan ya bahwa komunitas Shiba Inu ini ingin Satoshi Kusama tetap memimpin guys. Nah, ini menarik ya. Jadi menurut sebuah jajak pendapat yang dilakukan baru-baru ini ya di komunitas Shiba Inu, sebagian besar anggotanya itu tetap mendukung pengembang utama Satoshi Kusama meskipun terjadi perombakan di dalam lingkaran dalam proyek tersebut guys. Selama beberapa hari terakhir ya, komunitas ini telah diramaikan dengan spekulasi mengenai perseteruan yang semakin sengit antara Kusama dan salah satu anggota SHIB Defense Team yaitu Tropias. Dalam sebuah pesan yang dibagikan di Discord ya, Tropias menuduh Satoshi telah mengambil alih ekosistem Shiba Inu dengan pengambil alihan yang tidak bersahabat dan menghancurkan desentralisasi Shiba Inu dengan membubarkan apa yang disebut sebagai bridge atau keturunan. Kusama diduga memecat banyak tokoh terkemuka di dalam komunitas termasuk SHIB Queenie, dan dia mengatakan semua orang bisa diganti, semuanya akan tetap berjalan dan jangan khawatir. Tulis Queenie di Twitter setelah mengumumkan kepergiannya dengan sebuah karya seni yang samar. Bridge mewakili sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang seharusnya mendukung para pengembang di dalam komunitas dalam mengembangkan ekosistem Shiba Inu. Setelah memutus mereka ya dari channel Shibarium, Kusama menghadapi banyak kritik ya di dalam komunitas, dan beberapa anggota komunitas menuduh pengembang utama memiliki kepribadian megalomania. Tampaknya tim masih berada di jalur yang tepat untuk meluncurkan Shibarium sebagai solusi layer 2 yang sangat dinantikan terlepas dari pertikaian ini guys. Dalam sebuah pesan di postingan di Telegram ya, Kusama menjelaskan bahwa saat ini ia bekerja dengan banyak tim ya, dan dia mengatakan jika saya hanya bekerja dengan satu tim saja maka akan ada satu titik kelelahan atau kelemahan guys. Apa yang terjadi jika seorang desainer memutuskan bahwa mereka sudah cukup membuat desain atau pihak pertahanan memutuskan untuk tersinggung? Saya harus merencanakan semua kemungkinan, dan hal ini tidak selalu dilakukan dengan senyuman guys, tulisnya. Nah, ini menarik ya, di tengah euforia untuk Shibarium yang kira-kira akan diluncurkan pada kuartal pertama di 2023 ini guys. Isu ini cukup ramai juga diperbincangkan ya, dan memang ada perseteruan di dalamnya. Tapi kalau menurut saya ya, karena komunitas dari Shiba Inu ini cukup kuat dan mereka mendukung untuk Satoshi Kusama tetap bertahan, maka bisa jadi Satoshi ini akan tetap bertahan guys. Karena mungkin ya bisa dibilang Satoshi Kusama ini sebagai istilahnya itu kayak ikon lah ya, dan para komunitas ini sudah percaya banget sama si Satoshi Kusama ini guys. Kalau dia keluar nanti mungkin efeknya akan sangat berpengaruh ya terhadap token dari Shiba Inu itu sendiri. Oke. Nah, menurut
menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju untuk mendukung situasi sama tetap di project Shiba Inu? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.